Halo, selamat pagi semua. Saya Hilda Nula akan menjelaskan tentang studi habit. Baik teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama ya. Apa itu studi habit? Baik, oke, saya menjelaskannya ya. Studi habit atau kebiasaan belajar adalah cara-cara yang ditempuh siswa dalam belajar untuk mencapai tujuan tertentu yang dilaksanakan secara rutin sehingga menjadi suatu kesuksesan. Nah, teman-teman, di sini kita harus banyak membaca, harus banyak-banyak membaca. Karena dengan membaca, kita bisa tahu loh, karena yang membaca juga akan menjadi bekal untuk kita sendiri. Baik, selanjutnya ada kebiasaan belajar ya. Nah, teman-teman, kebiasaan belajar di sini dibagi menjadi dua loh. Yang pertama, kebiasaan belajar yang baik, dan yang kedua, kebiasaan belajar yang buruk. Nah, yang baik itu seperti apa? Yang baik itu membantu siswa menguasai pelajaran, mencapai kemajuan belajar, dan akhirnya meraih kesuksesan. Kebiasaan belajar yang buruk yaitu mempersulit siswa untuk memahami ilmu pengetahuan, menghambat kemajuan belajar siswa, dan akhirnya mengalami kegagalan. Nah, di sini jika siswa itu benar-benar belajar, jadi prosesnya itu tidak pernah mengkhianati hasil. Nah, jika siswa belajarnya itu terus suka, kemauannya, jadi apa yang dia tuai, itulah hasil yang selama ini dia dapatkan. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi jika kita seorang siswa atau mahasiswa, kita harus benar-benar ya menghayati, kita menjadi seorang siswa harus rajin belajar dan benar-benar untuk mengejar prestasi ya. Semangat ya teman-teman. Baik teman-teman, ini lanjutan penjelasan ya dari yang slide ketiga tadi ya teman-teman. Tadi kan menjelaskan ada kebiasaan belajar yang buruk ya. Kebiasaan yang belajar yang buruk sering terjadi mengalami kegagalan ya. Penyebab mengalami kegagalan itu ini loh teman-teman. Yang pertama, belajarnya di akhir semester, belajarnya tidak teratur, menyia-nyiakan kesempatan belajar, bersekolah hanya gengsi, bergaya jantan seperti merokok dan lain-lain, dating terlambat tapi gaya seperti pemimpin, bergaya minta belas kasihan tanpa belajar. Nah teman-teman, inilah kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering terjadi untuk kegagalan itu datangnya lebih awal. Mengapa? Jika sikap seperti ini terus ditanamkan, tidak bisa dirubah, akan sayang sekali jika kegagalan itu terus datang dan tidak ada namanya perubahan. Jadi, jika teman-teman ingin sukses, teman-teman harus bisa untuk meminiskan waktu dan memanajemenkan waktu untuk mengatur bahwa belajarnya itu tidak hanya di akhir semester atau belajarnya itu tunggu untuk ujian, untuk UAS, namun tidak belajar itu setiap hari untuk mengulangi lagi apa yang sudah dipelajari tadi siang. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Ya, teman-teman pasti sudah mengetahui ya, kalau faktor-faktor itu ada dua, itu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu yang pertama sikap terhadap belajar. Jadi, kita jadi seorang siswa atau mahasiswa, kita mampu memanajemenkan waktu atau meminiskan waktu. Yang kedua, motivasi belajar. Motivasi belajar itu ya, setiap individu memiliki motivasi yang berbeda ya. Misalnya motivasi saya sendiri, saya ingin dari wisuda tepat waktu atau wisuda di hanya 3 tahun saja. Terus yang ketiga ada konsentrasi belajar. Jadi di saat belajar, usahakan ya fokus terhadap apa yang dipelajari, supaya apa yang kamu pelajari itu dapat meresap dengan baik, nggak menyia-nyiakan waktu belajar seperti itu. Terus yang kedua itu ada faktor eksternal. Ya, yang pertama guru sebagai pembina belajar, yang kedua sarana dan prasarana, yang ketiga lingkungan sekolah dan kurikulum sekolah. Itu ya teman-teman. Baik teman-teman, penjelasan yang terakhir ya itu mengenai checklist kebiasaan studi habit. Nah,
Studi habit adalah kebiasaan belajar siswa yang disajikan dalam bentuk software komputer untuk menyajikan data atau informasi kebiasaan belajar siswa. Nah, nanti itu kebiasaan belajar siswa akan disimpan di software ya, dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan itu seperti apa? Yang pertama, seperti ini. Saya mempunyai cukup banyak waktu untuk belajar di rumah. Yang kedua, di rumah saya tidak mempunyai waktu yang cukup untuk belajar. Yang ketiga, saya belajar secara teratur. Yang keempat, saya belajar kalau ada ulangan saja. Yang kelima, saya terlalu banyak membantu orang tua di rumah. Nah, nanti inilah pertanyaan-pertanyaan yang disimpan ya di komputer sebagai data. Misalnya skala ya, sebagai data untuk menyimpan untuk sebagai bentuk informasi ya, informasi kebiasaan siswa, bahwa siswa itu kebiasaan belajar di rumahnya itu seperti ini. Belajarnya tunggu ada ujian, belajarnya tunggu disuruh seperti itu misalnya. Atau adik-adik saya sering mengganggu belajar. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering dikeluarkan oleh siswa, makanya siswa mengalami namanya studi habit atau kebiasaan belajar siswa. Nah, seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, itu saja materi yang saya jelaskan tentang studi habit. Baik, sekian dan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman dan saya juga. Baik, sekian dan terima kasih. Selamat pagi.